Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedatangan bangsa Eropa. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tripuspita Sari, NIM 206131070, Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Bahasa. Oke, jadi kedatangan bangsa Eropa ini berawal dari adanya perdagangan rempah-rempah yang semakin ramai di abad 15 Masehi dan sampai ke pasar Eropa. Nah, hal itu membuat rempah-rempah yang berasal dari Indonesia harganya melambung tinggi karena sudah mengalami pemindahan di beberapa tangan. Padahal jika membeli di daerah asal, harga cenderung rendah. Oleh karena itu, bangsa Eropa berbondong-bondong menuju Nusantara untuk menguasai tempatnya secara langsung. Berawal dari bangsa Eropa yang melakukan ekspansi penjelajahan dunia untuk berdagang sampai ke Indonesia pada abad 16 Masehi. Awalnya mereka hanya bertujuan untuk berdagang, namun semakin lama ingin menguasai dan memonopoli perdagangan di Indonesia. Rute kedatangan bangsa Eropa dimulai dari bangsa Portugis yang melakukan penjelajahan di bawah kepemimpinan oleh Alfonso de Albuquerque yang menguasai Malaka tahun 1511 dan menjalankan monopoli perdagangan dan mencapai Maluku di bawah Antonio de Arouet dan Francisco Sirao. Bangsa Portugis juga memanfaatkan persaingan antara kerajaan Ternate dengan kerajaan Tidore, di mana Portugis bekerja sama dengan kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore bekerja sama dengan Spanyol. Di sini juga ada Spanyol yang melakukan penjelajahan dunia yang melewati Samudra Atlantik, kemudian menuju Kepulauan Bahana, kemudian menuju ke Pulau Amerika, dan kemudian mengarungi Samudra Pasifik dan menuju Filipina, dan sampailah ke Maluku pada tahun 1521. Dari sini Spanyol juga bersekutu dengan kerajaan Tidore gitu. Skema bangsa Portugis menuju Maluku. Jadi begini, berawal dari Portugis melakukan penjelajahan di dunia yang melewati Samudra Hindia pada saat itu, kemudian menuju Selat Malaka. Nah, di Selat Malaka ini terdiri dari dua jalur. Dua jalur itu berada di jalur utara yang melewati Kepulauan Kalimantan dan di jalur selatan yang melewati Ambon. Kemudian sampailah ke Maluku, tempat produsennya rempah-rempah, jahe dan palem. Oke, di sini ada bangsa Inggris. Nah, bangsa Inggris ini mengikuti jalur pelayaran bangsa Spanyol ke arah barat. Jadi mereka ini sampai di Indonesia Timur di daerah Ternate pada tahun 1580 di bawah kepemimpinan Francis Drake dan Thomas Cavendish. Mereka disingkirkan oleh Belanda karena hubungan dagang, dan mereka menyingkir ke bagian daerah India dan Asia Timur. Lanjut, bangsa Belanda. Jadi bangsa Belanda ini merupakan bangsa yang paling lama menjajah Indonesia, kira-kira 300 tahun kurang lebih. Jadi mereka singgah ke daerah Indonesia di Banten atau Selat Sunda pada tahun 1596 di bawah kepemimpinan Cornelius de Houtman. Namun mereka pada saat itu ditolak oleh bangsa pribumi dan diusir. Kemudian mereka setelah beberapa tahun, pada tahun 1598 mereka kembali lagi ke Banten di bawah kepemimpinan Jacob van Eyck. Pada tanggal 20 Maret tahun 1602, Belanda mendirikan kongsi dagang yang bernama VOC. Nah, tujuan dari VOC ini untuk menghilangkan persaingan yang merugikan para pedagang Belanda, menyatukan tenaga untuk menghadapi persaingan dengan bangsa Portugis dan pedagang-pedagang lain yang di Indonesia, mencari keuntungan yang besar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol. Jadi memang VOC menerapkan aturan paksa yang dilaksanakan oleh Indonesia, di mana VOC itu merupakan cara main untuk memonopoli perdagangan. Pajak yang harus dibayar dengan hasil bumi,
penjualan paksa hasil bumi kepada VOC, pelayaran kongsi yaitu wajib mendayung perahu VOC di perairan Maluku, aksi penebangan tanaman rempah-rempah milik rakyat, wajib menanam kopi di wilayah rakyat, wajib menyerahkan upeti berupa hasil bumi kepada kepala daerah yang telah mendatangi perjanjian dengan VOC. Pemukiman VOC terdiri dari beberapa daerah, seperti Malaka tentunya, Padang, Palembang, Pulau Jawa yang terdiri dari Banten, Cirebon, Semarang, dan Batavia atau Jakarta, Kepulauan Kalimantan yang terdiri dari Pontianak, Banjarmasin, Kupang, dan Kepulauan Sulawesi terdiri dari Makassar dan Manado, kemudian dilanjutkan di daerah Ternate dan Ambon. Lanjut kepada abad ke-18, VOC mengalami kemunduran yang disebabkan oleh banyak pegawai VOC yang korupsi, persaingan dagang dengan Prancis dan Inggris, perdagangan gelap yang merajalela, hutang VOC yang semakin besar, penduduk Indonesia banyak yang miskin. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.